Hello movie lovers, bagaimana kabar Anda semua? Di episode kali ini, saya bakal membawakan alur cerita dari film yang berjudul Death Race. Film ini bercerita tentang balapan mematikan yang dipenuhi dengan adu mekanik dan strategi brutal di tengah lintasan. Film ini disutradarai oleh Paul W. S. Anderson dan dibintangi oleh Jason Statham, Tyrese Gibson, dan Natalie Martinez. Ayo, siapkan cemilan favoritmu, kunci pintu rapat-rapat, siapkan tisu, dan selamat menonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe untuk update keseruan berikutnya. Di tahun 2012, tingkat kriminalitas di Amerika melonjak parah, mengakibatkan seluruh penjara pemerintah penuh. Maka dari itu, muncullah penjara swasta untuk menampung para tahanan yang semakin banyak. Para pengelola penjara swasta memiliki kuasa penuh dalam sistem pengelolaannya. Salah satu penjara tersebut adalah Terminal Island, tempat para tahanan kelas kakap dengan hukuman berat ditahan. Di Terminal Island, para tahanan kemudian dipaksa untuk mengikuti sebuah balapan maut yang diadakan oleh pengelola penjara, yang dinamakan Death Race. Terlihat seorang pembalap bernama Frank sedang tersudut di dalam balapan tersebut. Mobilnya terus menerima berbagai tembakan dari musuhnya yang bernama Joe. Mobil-mobil mereka telah dimodifikasi sedemikian rupa hingga memiliki sistem senjata dan perangkap untuk menghancurkan lawan di arena. Namun, malam itu mobil Frank mengalami kendala. Hampir semua sistem senjatanya mati. Pada akhirnya, navigasinya yang bernama Case memutuskan untuk menggunakan kursi lontar demi menyelamatkan diri. Sementara itu, Frank tewas terkena tembakan roket. Di lain sisi, film mulai menunjukkan tokoh utama dari cerita ini, seorang pria botak elegan bernama Jason. Sehari-hari, ia bekerja di sebuah pabrik baja. Kebetulan hari itu adalah hari terakhirnya bekerja di sana karena pabrik tersebut akan tutup akibat bangkrut. Setelah bekerja keras selama seminggu, Jason bersama rekan-rekannya antre untuk menerima gaji. Namun, nominalnya sangat kecil, yang langsung memicu kemarahan para buruh. Sayangnya, pihak perusahaan sudah mengantisipasi situasi tersebut dengan menyewa aparat hukum untuk melindungi mereka. Jason pulang dalam keadaan lusuh, khawatir akan nasib perekonomian keluarganya. Namun, istrinya tercinta selalu bisa mengembalikan senyumnya dan meyakinkan bahwa mereka akan berhasil melewati masa-masa sulit ini. Malam itu, saat Jason asik bermain dengan putrinya di lantai atas, tiba-tiba seorang penjahat masuk dan membunuh istrinya. Begitu Jason turun ke bawah dan berusaha menolong istrinya, tiba-tiba dirinya dibuat tak sadarkan diri. Betapa kagetnya Jason saat terbangun, ia sudah dikerumuni oleh polisi. Tangannya memegang pisau dan berlumuran darah. Ia difitnah telah membunuh istrinya sendiri. Tanpa proses panjang, 6 bulan kemudian, dirinya dinyatakan bersalah dan langsung dijebloskan ke penjara, yang tidak lain adalah Terminal Island. Untuk masuk ke Terminal Island, hanya ada satu akses, yaitu sebuah jembatan panjang. Penjara ini memiliki sistem penjagaan yang super ketat. Para tahanan baru diperlakukan layaknya binatang oleh kepala sipir penjara yang bernama Harvey. Malam itu, Jason diantar memasuki ruang selnya. Di dalam sel terdapat 4 orang tahanan lain. Belum lama Harvey meninggalkan sel. Terdengar suara keributan. Keesokan harinya, para tahanan berkumpul di sebuah ruangan untuk sarapan. Di penjara tersebut terdapat banyak geng tahanan. Salah satunya adalah geng yang dipimpin oleh seorang pria bernama Coach. Coach mulai memperhatikan Jason dari jauh. Salah satu anak buahnya, Liz, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, Jason dulunya adalah seorang pembalap jalanan ternama. Bahkan hingga saat ini, rekor mengemudinya belum ada yang bisa menyainginya. Di sisi lain, saat Jason mencoba menikmati sarapannya, ia tiba-tiba diganggu oleh tahanan lain yang dipimpin oleh seseorang bernama Puchko.
Tak hanya makanannya diludahi, Puchko juga terus menghina almarhum istrinya. Kesabaran Jason pun habis. Jason terlihat puas melihat cungur Puchko yang berwarna merah. Dari sana, Jason dibawa ke ruang kepala penjara bernama Sandra. Walaupun seorang wanita, Sandra terkenal sangat licik. Di sana, ia mencoba menjelaskan kalau kehidupan Jason di penjara bisa saja akan semakin buruk karena banyak tahanan yang ingin melukainya. Tapi jika Jason mau mengikuti kemauannya, ia akan mendapat perlindungan khusus. Sandra mulai menjelaskan maksudnya. Seperti yang terlihat di awal film, penjara ini menyelenggarakan sebuah balapan bernama Death Race. Di pertandingan terakhir, pembalap kesayangannya bernama Frank tewas terkena roket, dan Sandra ingin Jason menggantikan posisinya. Jason akan berpura-pura menjadi Frank dengan menggunakan topeng yang biasa ia kenakan. Alasan kenapa sosok Frank begitu berharga bagi Sandra adalah karena setiap perlombaan ini disiarkan secara live di sebuah dark web dengan jumlah penonton yang mencapai puluhan juta. Ini menjadi sumber kekayaan yang sangat berlimpah bagi Sandra. Frank adalah sosok pembalap yang memiliki banyak penggemar. Jika sosoknya menghilang, maka jumlah penonton akan merosot tajam dan pemasukan mereka akan hilang. Awalnya, Jason menolak semua tawaran dari Sandra. Namun, akhirnya ia tergoda ketika Sandra menawarkan surat bebas dari penjara jika ia berhasil memenangkan 5 pertandingan secara berturut-turut. Kebetulan, Frank sebelumnya sudah menang 4 kali berturut-turut. Jadi, jika Jason berhasil menang sekali saja, ia bisa bebas dari penjara. This offer and extend it to prison. Your chances are good. Kemudian, Jason dibawa ke sebuah gudang yang merupakan bengkel dari tim pembalap. Di sana, ia diperkenalkan dengan anggota timnya, yang tak lain adalah coach dan 2 orang temannya yang tadi sempat muncul sebelumnya. Saat ini, tak ada yang tahu kalau Jason akan menggantikan Frank, kecuali anggota timnya. Siapapun yang mencoba membongkar rahasia ini akan dieliminasi oleh Sandra. Dari sana, Jason dibawa untuk melihat kendaraan yang akan digunakan. Terlihat mobil tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa hingga memiliki berbagai senjata. What's that? Dalam waktu seminggu, Jason mulai diajari oleh coach terkait aturan pertandingan. Nantinya akan ada 10 pembalap yang ikut bertanding. Beberapa pembalap yang sudah tak asing lagi adalah Puchko, orang yang sempat mengganggu Jason di ruang makan, dan Joe, orang yang berhasil membunuh Frank di balapan sebelumnya. Saat mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba Jason melihat beberapa tahanan yang baru kembali dari luar penjara untuk bekerja. Mereka terlihat menggunakan sebuah gelang GPS. Get to work on the track for good behavior. Jason langsung teringat kalau gelang itu mirip dengan gelang yang digunakan oleh pembunuh istrinya. Akhirnya, hari pertandingan pun tiba. Jason mengenakan kostum milik almarhum Frank. Para tahanan bersorak gembira, dan tak ada yang menyadari sama sekali kalau itu adalah penyamaran. Hal ini karena Frank sebelumnya memang tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun, menjadikan sosoknya cukup misterius. Tak lama kemudian, para wanita yang menjadi navigator tiba, termasuk Case, wanita yang terlihat di awal film. Sebelum bertanding, mereka melakukan persiapan terakhir untuk menghadapi balapan maut tersebut. Coach memberitahu kalau kaca mobilnya sudah dimodifikasi agar seperti cermin. Jadi, Jason bisa membuka topengnya selama berkendara tanpa orang-orang bisa melihatnya. Akhirnya, siaran pertandingan pun dimulai dengan jumlah penonton mencapai 45 juta orang. Di awal pertandingan, terlihat Jason cukup kesulitan karena para pembalap lainnya terus menyerangnya dari berbagai sisi. Namun, pada akhirnya, ia mulai terbiasa dan kembali menduduki posisi pertama. Sayangnya, Joe terlihat masih sangat dendam
atas pertandingan terakhirnya yang gagal membunuh Frank. Joe mencoba menghantam mobil Jason sepanjang jalan. Pertandingan pun memasuki lap kedua, di mana untuk mengaktifkan senjata pada mobil, para pembalap harus melewati tombol yang sudah terpasang di arena. Jason masih memimpin pertandingan dan berhasil menekan tombol senjata maupun pertahanan. Tapi sayangnya, setiap kali ia berhasil mengaktifkan senjatanya, senjata atau jebakan itu malah bermasalah. Untung saja, si botak ini benar-benar jenius. Ia berhasil membuat jebakannya sendiri dengan meminta Case naik ke pangkuannya, lalu mengaktifkan kursi lontar milik Case yang berisi minyak. Singkat cerita, di ujung balapan, mobil Jason berpapasan dengan lawannya, Puchko. Tiba-tiba, Puchko melakukan gestur yang persis seperti pembunuh istrinya di malam itu. Karena gagal fokus ia pun, ditabrak mobil lain dari arah samping. Akhirnya, pertandingan tahap pertama pun usai. Mobil Jason mengalami kerusakan parah. Tapi yang lucu, saat anggota coach mengecek jebakan yang ada pada mobil, semua terlihat normal. Jason sadar bahwa 6 bulan lalu saat Frank mati, Sandra mencoba mencari penggantinya, yang tak lain adalah dirinya. Ia yakin kematian istrinya ada hubungannya dengan semua ini. Maka dari itu, ia menyampaikan kepada Sandra bahwa dirinya tidak akan lagi mengikuti balapan. Namun dengan berani, Sandra meminta Harvey melepaskan borgol Jason dan menyuruh semua penjaga pergi dari sana. Sandra kemudian mengancam Jason. Jika Jason tidak ingin bertanding lagi, maka putrinya akan menjadi taruhannya. Untung saja, Jason masih bertindak dengan tenang, karena tanpa ia sadari, ujung shotgun Sandra sudah siap menembak burung Jason. You're one of the monster. Oh, you've got one. Sore itu, Jason termenung memikirkan kabar tentang putrinya tercinta. Tiba-tiba coach datang dan mereka saling berbincang. Ternyata coach bukanlah seorang tahanan seperti yang lain. Ia adalah mantan napi. Namun kehidupan di luar penjara tidak cocok dengannya. Sehingga ia memilih untuk tetap tinggal di sana dan membangun mobil impiannya. Coach sebenarnya yakin kalau Jason bukanlah seorang pembunuh. Tuduhan yang dijatuhkan kepada Jason adalah omong kosong. She was my chance of something else. And that bitch took her away from me. Malam itu, saat di bengkel, Jason mencoba mengikuti Puchko dari belakang. Tapi tanpa ia sadari, dirinya dipukul dari belakang oleh anggota tim musuhnya. Di sana, ia dipukuli dan hampir saja dibunuh. Untung saja Liz datang dan berhasil mengalihkan perhatian mereka. I'm gonna take your head. Setelah dihajar habis-habisan, akhirnya Puchko buka mulut. Ia mengaku bahwa dirinya adalah orang yang membunuh istri Jason atas perintah Sandra. Ternyata, malam itu Harvey juga ikut andil dalam pembunuhan tersebut. You're gonna die. Singkat cerita, balapan tahap kedua pun akan dimulai. Kali ini, Jason benar-benar mengincar hanya satu mobil, dan itu adalah mobil Puchko. Sebelum pertandingan dimulai, terlihat Jason memilih untuk start di urutan paling belakang. Itu ia lakukan demi membuat Case mengaku kalau dialah dalang dibalik tidak berfungsinya senjata dan perangkap pada mobil Jason di pertandingan sebelumnya. Setelah diancam akan dilontarkan dari mobil dengan kecepatan tinggi, akhirnya Case mengakui perbuatannya. Tapi itu semua ia lakukan, karena jika tidak, dirinya tidak akan mendapatkan surat pembebasan dari Sandra. Bagi Sandra, sosok Frank sangat berharga untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan.
Jadi, ia akan melakukan apa saja agar Jason tidak memenangkan pertandingan. Setelah semuanya jelas, Jason langsung mengeluarkan skill terbaiknya dalam berkendara. Tak butuh waktu lama, ia langsung menempati posisi depan, tepat di samping Puchko. Mereka saling beradu kecepatan dan serangan, namun tentu saja skill Jason jauh di atas Puchko. Hingga pada akhirnya, Jason berhasil menghancurkan mobil Puchko. Tak berhenti di sana, Jason sengaja turun dari mobil dan menghampiri Puchko yang sedang sekarat. Tanpa ragu, ia menghabisi Puchko sekaligus memberi pesan tegas kepada Sandra bahwa dirinya akan menjadi target selanjutnya. Karena marah telah diintimidasi oleh Jason, Sandra mengeluarkan sebuah truk tronton bersenjata lengkap untuk masuk ke arena. Tujuannya cuma satu, menghibur penonton sekaligus membunuh seluruh pembalap, termasuk Jason. Kali ini, Sandra benar-benar tak peduli dan berusaha menyingkirkan Jason bersama para pembalap lainnya. Dari 6 pembalap, kini hanya tersisa 2 orang, Jason dan Joe. Sisanya telah dibantai oleh truk milik Sandra. Menyadari situasi yang semakin genting, Jason memutuskan untuk menggunakan radio dan meminta bantuan Joe agar mau bekerja sama dengannya. Mereka pun menyusun sebuah siasat yang tidak pernah disangka Sandra. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan truk tronton kesayangan Sandra. Malam itu, Joe tiba-tiba mendatangi tim Jason dan menyampaikan kalau suara Frank di radio tadi terdengar mirip dengan suara Jason. Joe mulai menaruh curiga. Tapi untung saja, Jason berhasil keluar dari situasi tersebut dengan tenang dan tanpa menimbulkan kecurigaan lebih jauh. Namun, Sandra yang merasa terancam dengan kemampuan Jason mulai mengatur siasat licik. Secara diam-diam, ia meminta Harvey untuk memasang bom di bawah mobil balap Jason. Pada saat pemasangan bom, seluruh napi, termasuk coach dan timnya, sedang dikumpulkan di tengah lapangan untuk mendengarkan pidato dari Sandra. Tersisa beberapa jam sebelum pertandingan. Begitu mereka kembali ke bengkel, coach tiba-tiba meminta Jason untuk melihat sebuah rekaman. Entah apa maksudnya, tapi setelah menonton video itu, Jason meminta agar mobilnya dimodifikasi dengan tambahan tangki bahan bakar. Setelah itu, ia juga berniat berbicara dengan Joe. Maybe he's thinking it's the other way around. I think you and Frank should have a little talk. Beberapa menit sebelum pertandingan, saat Jason masih berada di ruang ganti, Sandra muncul dengan siasat barunya. Ia memberikan surat keterangan bebas penjara yang sudah ditandatangani. Tak hanya itu, Sandra juga menawarkan posisi sebagai pembalap tetap di Death Race jika Jason berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Just something to think about. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Kali ini, mobil Joe dipenuhi dengan roket. Sementara itu, Case sempat memberitahu Jason bahwa Sandra memerintahkannya untuk membuat Jason kalah. Sejak awal pertandingan, terlihat bahwa Sandra telah mengatur agar mobil Jason tidak bisa mengaktifkan senjata. Setiap kali Jason menginjak tombol di arena, sistem langsung menonaktifkannya. Deactivate that. Joe sendiri tampak menikmati keuntungan dari kecurangan tersebut. Pada akhirnya, ia pun berkesempatan untuk mengaktifkan roket di mobilnya. Tapi tiba-tiba, They're escaping. They're headed for the bridge. ternyata video yang coach tunjukkan kepada Jason sebelumnya adalah sebuah celah untuk kabur dari penjara. Di dalam video itu, terlihat sebuah dinding yang jika berhasil dihancurkan,
akan langsung terhubung ke sebuah jembatan yang mengarah keluar penjara. Masalahnya, cukup sulit untuk kabur jika hanya dilakukan seorang diri. Itulah sebabnya, sebelum balapan dimulai, Jason menemui Joe dan menawarkan kerjasama. Sandra yang emosi akhirnya memutuskan untuk meledakkan bom yang telah dipasang di mobil Jason. Tapi tak terjadi apa-apa. Ternyata, Coach sudah menduga kalau nenek tua itu akan bermain curang sejak awal. Nah, kalian masih ingat kan, modifikasi tambahan yang tadi Jason minta berupa tangki minyak tambahan. Saat inilah fungsi tangki itu benar-benar dibutuhkan. Mereka berhasil melewati jalur utama untuk kabur dari sana. Tapi tetap saja, mereka masih dibuntuti oleh helikopter yang dikendalikan oleh Harvey. Sandra memerintahkan Harvey untuk fokus pada mobil Jason, sementara Joe berhasil kabur tanpa dihiraukan. Di saat terakhir, Case dan Jason saling bertukar posisi. Case rela berkorban dan membiarkan dirinya ditangkap oleh para penjaga. Sementara itu, Jason melompat keluar dari mobil saat pandangan pilot Harvey terhalang oleh bangunan pelabuhan. Tak lama kemudian, Joe muncul dan memberikan sebuah tas kepada Jason untuk menjemput putrinya. Sementara itu, Sandra mengira telah berhasil menangkap Jason, yang ternyata adalah Case yang menyamar dengan mengenakan kostum Frank. Pertandingan tadi ternyata memecahkan rekor penonton live streaming sepanjang sejarah Death Race. Kado dan surat-surat dari para penggemar mulai berdatangan untuk Sandra. Tapi yang tak disadari oleh Sandra, salah satu kado tersebut berisi bom yang sempat mereka pasang di mobil. Ledakan besar pun terjadi. Sandra dan Harvey pun tewas seketika. Gifts and congratulations are already coming in. 6 bulan kemudian, di sebuah wilayah di Miami, terlihat Joe bersama Jason sedang memperbaiki sebuah mobil tua. Ternyata sejak kejadian di Death Race, mereka berdua memulai karir baru sebagai montir. Tak lama kemudian, Case datang menemui mereka. Ternyata, ia berhasil bebas karena pada malam pertandingan terakhir, Sandra sudah menandatangani surat pembebasannya. Sementara itu, putri Jason terlihat sedang menemani ayahnya bekerja. Jason sadar bahwa tak ada orang tua yang sempurna, tapi ia akan mencoba melakukan yang terbaik untuk membesarkan putrinya. Tamat. Ending yang sangat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan pernah berubah menjadi jahat, meskipun dunia tidak bersikap baik kepada kita. Pada dasarnya, setiap orang memiliki ujian hidup yang berbeda-beda. Ada yang rezekinya sekadar cukup, tapi hidup dalam keluarga yang bahagia. Namun, ada juga yang sudah memiliki rezeki lancar dan keluarga bahagia, tapi masih saja korupsi seperti Sandra dan Harvey. Semoga saja hukuman mati bisa diterapkan di negara kita. Amin. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di konten seru berikutnya.